akan ada perang Badar, nanti ada bai'ah Ridwan dan lain sebagainya, bubar semuanya. Ya. Ya. Tapi orang-orang Quraisy itu mereka protes. Sudah turunnya sedikit-sedikit ya, protes, kemungkinan kalaupun turunnya sekali waktu itu pun juga pasti akan protes. Kenapa? Karena ya kafir. Ya. Baik, ya. Itu. Jadi Al-Qur'an turunnya melalui dua proses. Ya, dari Lauhil Mahfuz sampai ke langit dunia, kemudian dari langit dunia turun ke dalam diri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi kaum muslimin saat itu. Ya, itu masuk pembahasan nuzulul Quran. Ya, ya. Kemudian di sini, ya. Menulis ya jelas di situ para sahabat ngapunten ya tidak seperti sekarang bisa nulis di buku, bisa nulis di tablet, bisa nulis di laptop, ya, penak banget saya ki kertas pit dibuang-buang ya. Ya dulu ya pelepah kurma, kulit, kemudian apalagi tulang ya, lempengan batu ya. Maca Quran kudu gotong-gotong dhisik. Coba bayangkan. Dan yang kedua nanti masuk poin daripada ilmu rosem ya. Tulisan Al-Qur'an di awal-awal itu masih benar-benar gondol, dereng enten jenggote, dereng enten kumise. Alias nopo? Belum ada titik, koma, sukun, kasroh dan lain sebagainya. Masya Allah, itu yang dinamakan benar-benar huruf gondol. Ya, ya, itu masuk nanti ilmu rasmul Al-Quran. Ya, ilmu nanti juga masuk ilmu nahwu. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian ya kita lihat, ya, lanjutkan dulu. Ya, kemudian di sini ya ada wanti-wanti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak menulis sesuatu dari beliau kecuali Al-Quran. Ya. Ya, beliau ya mewanti-wanti sahabat ya untuk tidak menulis hadis-hadis beliau. Ya. Ya. Fokusnya hanya apa? Hanya Al-Quran. Walaupun wanti-wanti beliau ini itu di akhir-akhir hayat beliau itu beliau mempersilahkan untuk menulis ya hadis dari beliau. Baik, kemudian ya di sini dikatakan para sahabat menanyakan hal-hal yang tidak mereka ketahui dari Al-Qur'an. Ya, mengenai tafsir Al-Qur'an, ya. Sahabat nggih kados kula jenengan. Ya, ada redaksi kita disampaikan, mungkin ada ceramah, ya, kita baca buku yang bahasa Indonesia, itu saja ngapunten kita belum tentu paham, ya. Para sahabat juga demikian, ya. Ya, ketika ada ayat ya yang di situ dikatakan alladzina amanu wa lam yalbitsu imanahum bidzulmin ya ulaika lahumul am ya, mereka-mereka yang beriman dan keimanannya itu tidak dicampuri dengan kezaliman, mereka mendapatkan keamanan. Ketika ayat ini turun ya, ya, para sahabat bingung, ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya ayyuna la nadzlim nafsah, siapa di antara kami yang tidak zalim? Kami sudah beriman, kami sudah percaya kepada engkau, tapi ya kami yang mungkin kadang jewet bojone, ya, kadang marah sama anak, kadang yang kerasani tonggo, niku zalim mboten? Zalim. Lah berarti masuk enggak ini ayat ini? Ya, itu zalim. Ya. Maka Rasulullah SAW beliau menyampaikan, laisa dzalika ma ta'nun, bukan itu yang Allah maksud, bukan seperti itu. Ya. Kemudian membacakan sebuah ayat dalam surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Maksudnya adalah kesyirikan. Keimanan benar-benar yakin pada Allah Subhanahu wa taala tidak dicampuri dengan kesyirikan. Masuk lagi ketika sahabat ya turun kepada mereka ayat mengenai puasa,
Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ya. Makan minumlah, ya, makan minum kapan ini? Sahur, ya. Ya, atau makan malam sampai jelasnya antara apa namanya? Benang hitam dan benang putih. Ya. Ada salah seorang sahabat yang ya, begitu turun langsung dipraktekkan itu. Ya, taruh benang hitam, taruh benang putih di bawah apa? Bantalnya. Begitu sudah waktu fajar dibuka, loh kok sih ireng kabeh. Gimana ini? Ya. Maka ya beliau datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah amalkan ini ayat. Tapi kok nggak jelas ini mana yang putih, mana yang ya, masa ayatnya salah gitu loh. Ya. Kemudian Rasulullah SAW beliau menyampaikan bahwasanya yang dimaksud itu ialah ya ketika adanya benang merah apa itu? Semburat cahaya fajar di tengah malam. Ya. Ya. Kemudian ternyata ya, ada yang ya, menyampaikan ya hatta yatabayyanul khaytul abyadu minal khaytil aswad, ternyata di situ belum turun ayat setelahnya minal fajr. Nah, setelah itu baru turun ya minal fajr nih. Nah, setelah itu kaum muslimin oh sudah jelas. Baik ya, dan ayat-ayat yang lain mengenai harta rampasan, mengenai masalah keluarga ya, ya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di sini Al-Quran belum terbukukan menjadi satu mushaf khusus dan pembelajarannya dengan metode talaki. Belum satu mushaf. Ya. Yang surat Al-Baqarah mungkin di sahabat ini, yang surat Ali Imran di sebelah sini, ya, yang surat apa di sebelah sini dan lain sebagainya. Ya. Ya. Dan belajarnya masih talqin. Ya, siapa yang mau belajar Al-Quran, monggo sama ini, gitu. Ya, dan lain sebagainya. Ya. Ya, hadirin semuanya. Ada satu kisah yang di sini, masya Allah, ya. Ya. Kisah yang saya sangat-sangat terngiang-ngiang bahwasanya apa yang jalani oleh baginda Nabi SAW pasti ada hikmahnya, apapun itu. Pasti ada hikmahnya. Ya. Ketika nanti ya ini ada juga pembahasan ya di pembahasan ulumul Quran ada namanya jam'ul Quran ya, pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran itu dikenal ada 2 kali. Ya, yang pertama pada masa sinten Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kok sampai ada pembukuan Al-Quran? Banyak ya para sahabat yang gugur, wabil khusus para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat, kurang lebih 70 penghafal dari kalangan sahabat ya syahid di peperangan Yamamah. Ya. Ya. Ada usulan dari sahabat Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq beliau ya, memanggil Zaid bin Thabit ya, ya, salah satu penulis wahyu ya, dan beliau ngapunten kenapa kok dipilih Zaid bin Thabit ini, beliau padahal bukan orang Quraisy, sahabat Ansor, usianya masih belia, tapi beliau sangat cerdas sekali ya. Kemudian yang kedua beliau juga ya penulis wahyu, dan yang ketiga ya cerdas, muda, penulis wahyu. Salah satunya yang ketiga poinnya adalah beliau membersamai Rasulullah SAW ketika ardul akhir. Ketika beliau Nabi SAW di bulan suci Ramadan terakhir ketika beliau meninggal, ya sahabat Zaid bin Thabit ini membersamai Nabi ketika Nabi membaca Al-Quran setoran ke Jibril alaihi salam. Ya. Ya. Terus Zaid bin Thabit apa meresani Jibril? Ya tentunya ya wallahu a'lam bishawab.
Tapi setiap bulan suci Ramadan Rasulullah itu murojaah Al-Qur'an ke siapa? Ke Jibril alaihissalam. Dan di situ Jibril akan memberitahu ayat ini taruh di surat ini. Ya, ini nanti masuk ke tartibul ayat wasuar ya. 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 Ya, tata letak atau tata tertib peletakan ayat dan surat. Ya. Ya. Kemudian di sini ya, Zaid bin Thabit ya, ya, karena menyaksikan langsung ya ardul akhir ya, ya, kemudian beliau dipilih karena tahu berarti beliau mendengar Rasulullah membaca ini di sini, ini di sini dan lain sebagainya. Ya. Ikhwani wa akhwati, yang sangat tadi kami sampaikan menarik sekali. Begitu Zaid bin Thabit sudah mau tuntas mengumpulkan Al-Quran, mengumpulkan semua rujukan-rujukan Al-Quran, karena beliau ya untuk verifikasi data itu ya itu harus satu ya ayat Al-Quran ini satu dihafal kaum muslimin, kaum mukminin dengan mendatangkan 2 saksi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, harus ada tulisannya. Dan yang membawa juga harus ya, mendatangkan dua saksi. Ini saking ketatnya untuk ya, membukukan Al-Quran. Ya. Ada verifikasi di situ. Ya. Ya. Harus didatangkan ya, siapa yang hafal, saksinya siapa, tulisannya endi, ya, saksinya siapa, nembe dibukukan. Ya. Kemudian hampir semuanya sudah terkumpul kecuali 2 ayat dalam surat At-Taubah, hadirin semua. Hanya 2 ayat dok. Beliau Zaid bin Thabit ini hafal, banyak kaum muslimin juga hafal ayat ini, 2 ayat surat At-Taubah ini. Tapi nggak ada yang punya catatannya. Siapa yang nyatat di depan Rasulullah? Ya, nggak punya. Wah, ini. Kalau sampai nggak ditulis, berarti Al-Quran kurang. Kalau ditulis, nah ini buktinya kurang kuat. Gitu. Masya Allah. Maka datanglah salah seorang sahabat. Ya, kalau nggak salah nanti coba dicek. Ya, Huzaimah al-Ansori yang datang kepada sahabat Zaid bin Thabit ini yang sedang mengumpulkan Al-Quran, ini saya punya, ya, saya punya catatannya. Ya. Terus para sahabat, loh itu kan cuma 1, saksinya siapa? Ya. Cuman saya. Dilihat lagi, ya sudah, kalau kamu yang bawa, walaupun ya saksinya kan cuma 1 tok, beliau tok, sudah cukup. Kenapa kok cukup? Ternyata ada kisah yang melatar belakangi saksi atau persaksian sahabat Huzaimah ini, itu persaksiannya diterima, bahkan ya dinilai itu persaksiannya seperti persaksian dua orang. Ya, ada sebuah kisah ya, Rasulullah SAW ya, suatu ketika beliau berjalan-jalan menuju ke pasar ya, kemudian beliau melihat ada ya, orang Badui yang menjual kuda ya, kudanya bagus. Setelah itu Rasulullah tertarik dan menawar. Begitu sepakat dengan harganya ya, qadarullah Rasulullah tidak membawa uang. Ya. Kemudian ya, beliau menyampaikan kepada orang Badui yang yang jual kuda itu, ayo ke rumah saya, uangnya ketinggalan di rumah. Ya. Kemudian mereka berdua berjalan pulang. Sang Badui ini ya nuntun kudanya di belakang Rasulullah SAW. Ya. Dan ngapunten, sudah kebiasaan baginda Nabi SAW berjalannya itu cepat. Cek ya, botan klemer letoy ya, enten sing kados niku. Wis klemer beliau cepat ya,
Akhirnya apa? Ya, Badui dan yang membawa kuda, Badui yang itu yang sambil membawa kuda ini ketinggalan di belakang. Otomatis banyak orang dari kalangan sahabat itu melihat, oh ini ada kuda bagus. Wah, tertarik. Mulai nawar, ini berapa sih? Ini berapa sih? Ya. Ini ya umpamanya ya. Ini 10 juta boleh enggak? Masih diam saja. Ini 20 juta boleh enggak? Masih diam saja. Ini 50 juta boleh enggak? Wah, umpamanya seperti itu. Wah, sudah mulai goyah ini. Ya, padahal Rasulullah tadi mungkin ya tawaran beliau yang sudah disepakati di bawahnya. Nah, begitu Rasulullah sampai rumah, ambil uang, oh, kok enggak ada ini. Ya, masih di belakang ada keramaian, kemudian disamperin, ternyata Badui di situ. Rasulullah nyerahkan ini uangnya. Dan Badui tadi bilang, saya tidak pernah menjual ke kamu. Karena apa? Ada tawaran yang lebih tinggi. Sahabat bingung yang menyaksikan, loh ternyata Rasulullah sudah beli. Tapi Badui bilang enggak. Ya. Rasulullah menyampaikan, ini saya sudah beli. Badui bilang, siapa saksinya? Wah ini, kan harus ada saksi. Kita aja kalau jual beli harus ada apa? Ya. Minimal banget saat ini nota nih pilih. Mana notanya? Ya. Nah, kalau laporan keuangan kan pengeluaran itu ada buktinya mana? Ini nota aja itu. Ya. Masya Allah. Ya. Bingung. Rasulullah bingung. Nah, ini disanggah. Kaum muslimin juga bingung. Rasulullah nggak mungkin bohong, tapi ya nggak ada buktinya. Ya. Akhirnya datanglah tadi sahabat Huzaimah Al-Ansari. Wahai Rasulullah, saya bersaksi kalau engkau telah membeli kuda itu. Rasulullah tambah bingung. Kenapa? Tadi nggak ada orang ini. Pas jual beli nggak ada. Wahai sahabatku, kamu jangan bohong. Tadi nggak ada orang itu. Kita cuma berdua. Ya, kemudian beliau menyampaikan, wahai Rasulullah, saya beriman dan bersaksi dengan kabar-kabar langit yang gaib. Maka dengan kabar yang remeh di dunia ini, jual beli saja, masa saya tidak beriman, saya tidak bersaksi. Allahu Akbar. Nah, dari sinilah sahabat Huzaimah Al-Ansari ini persaksiannya diterima. Bahkan dinilai menjadi dua orang. Hikmahnya apa tadi? 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Tulisannya hanya di sahabat ya, Huzaimah ini. Allahu Akbar. Ya, setiap peristiwa itu pasti ada hikmah terkandung di dalamnya. Ya, kita lanjutkan di sini. Ya. Masih semangat ini? Nah, benar? Ya. Kemudian di sini pada zaman sahabat dan tabi'in. Ya, itu tadi di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belum dibukukan. Masih metode talqin dan di situ wahyu terus turun sampai beliau wafat. Ya. Pembahasan nanti di fima ma awwalu nuzila wa ma akhiru nuzila. Ya, apa-apa yang ya, turun pertama kemudian dan yang terakhir turun itu nanti dibahas juga. Ya. Yang pertama turun ulama sepakat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tapi yang terakhir turun, nah itu ya perdebatan sengit di kalangan para ulama. Ada yang surat ya At-Taubah wattaqu yauman turja'una ilallah. Ada yang bilang ya surat ya Idza jaa nasrullah. Ada yang bilang ayat dain, ayat hutang piutang dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk di sini pada zaman sahabat dan tabi'in ya. Pembukuan pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq kita sudah sampaikan ya. Ngapunten di pembukuan yang pertama ini masih memuat hurufus sab'ah. Ya. Apa itu hurufus sab'ah? Itu lahjah di luar orang Quraisy atau suku Quraisy ya. Saya belajar itu aja nggak mudeng-mudeng itu. Huruf sab'ah itu.
Ya, lahjah-lahjah yang di luar orang Quraisy, ya. Ya, maka kadang ketika di sini baca, oh di sini ternyata juga baca dengan huruf yang lain. Ya, akhirnya apa? Sini merasa benar sendiri, sini juga merasa benar sendiri, padahal semuanya benar. Sampai-sampai kaum muslimin, ya, 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 itu hampir-hampir mengangkat senjata. Kenapa? Perang gara-gara ya menganggap Al-Qur'annya sini benar dan sebagainya. Maka ya ada saran untuk ya pembukuan Al-Qur'an untuk masa yang kedua, yaitu masa Utsman bin Affan. Ya, kemudian beliau ya memutuskan lahjahnya ya hanya cukup satu saja. Lahjah Quraisy. Lahjah Quraisy, ya. Ya. Coba saja kita orang Banjar aja. Lahjah orang kota sama orang daerah Batur mun benten mboten. Sudah beda itu. Ada yang dari Batur. Oh, dari Batur. Itu sudah beda ya. Baik ya. Kemudian pembukuan kedua pada masa Utsman bin Affan, ya ini nanti terkenal dengan Rasmul Utsmani yang sampai saat ini ya. Ini tim salah satu dan ketua timnya juga sahabat Zaid bin Thabit ya. Kemudian di sini ya ada peletakan harokat ya, oleh Abu Aswad Ad-Duwali ya di masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, berarti setelah masa Utsman bin Affan ya. Kemudian di sini tersebarnya madrasah Al-Qur'an pada para sahabat ya. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma ya itu di Mekah ya. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab itu di Madinah. Kemudian Ibnu Abbas nggih di Madinah ya. Ubay bin Ka'ab di Ibnu Abbas di Mekah, Ubay bin Ka'ab di Madinah, Ibnu Mas'ud di Kufah. Ya. Ubay bin Ka'ab. Ada kisah menarik beliau juga. Ya. Ada kisah menarik mengenai Ubay bin Ka'ab. Ya. Ya. Ketika turun surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Ya. Kula jenengan pasti pun ya, ngertos dan sudah hafal lam yakunil ladzina kafaru sampai akhir. Rasulullah SAW beliau memanggil sahabat Ubay bin Ka'ab, kemudian ya beliau tiba-tiba membacakan surat Al-Bayyinah ini di hadapan Ubay bin Ka'ab. Kemudian apa? Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab menyampaikan, "Ya Rasulullah, kenapa kok begitu?" Ternyata ya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membacakan surat Al-Bayyinah di hadapan sahabat Ubay bin Ka'ab. Allahu Akbar. Ya, sahabat Ubay ya menanyakan, "Benar Allah menyebut namaku?" "Iya benar." Langsung menetes matanya. Allahu Akbar. Baik, ya. Kemudian ya pembelajaran talqin dan juga sudah mulai lewat mushaf niki. Nggih niki ya. Ini sahabat-sahabat yang masyhur, yang terkenal ya. Ada sahabat-sahabat yang lain tapi tidak begitu terkenal ya. Ya. Pakar tafsir dari kalangan sahabat ya. Ketika dikatakan pakar tafsir berarti beliau juga pakar dalam ilmu Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Ya. Ya. Karena tafsir itu tidak mungkin seseorang itu bisa menafsirkan Al-Qur'an tanpa dia faham benar-benar seluk-beluk mengenai ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ya. Siapa mereka-mereka ini? Ya, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, kemudian Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, kemudian Ubay bin Ka'ab. Tapi Masya Allah ya, ya, mereka para salaf sangat berhati-hati dalam menafsirkan Al-Quran.
wabil khusus sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah ditanya mengenai makna, arti, penafsiran, pemahaman suatu ayat. Ya. Kemudian beliau menjawab, di bumi mana saya berpijak, fi ayyi ardin tuqilluni wa fi ayyi sama tudhilluni an taqulu ala al-Qur'an aw ala Allah. Ya. Ketika saya ini ya berbicara mengenai Al-Qur'an tanpa ilmu. Ya. Di langit mana saya bernaung, di bumi mana saya terpijak ketika saya mengatakan sesuatu mengenai Al-Qur'an tanpa ilmu. Ya. Saking apa? Saking hati-hatinya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang banyak orang yang dia ngapunten. Ya. Menafsirkan Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an tanpa ilmu, wal'iyadzubillah. Maka ini ya, sekiranya kita mau menyampaikan, coba bacalah tafsirannya. Ya. Ya. Yang disepakati tafsir ya di kalangan kaum muslimin niku sudah sepakat biasanya kan pakai tafsir napa? Ibnu Katsir, tafsir Qur'anul Azim niku. Ya, kenapa kok Ibnu Katsir? Ya, ya. Karena kalau kita lihat dalam tafsir, kitab tafsir Ibnu Katsir niku seperti kitab hadis Bukhari dan Muslim dalam hadis. Ya. Itu ibarat itu sari daripada kitab tafsir. Kenapa? Karena beliau Ibnu Katsir ini beliau mengambil ya penafsiran dan riwayat paling sahih ya. Dari siapa? Dari tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, maka tafsiran Ibnu Jarir At-Tabari itu berjilid-jilid. Tapi tafsir Ibnu Katsir pinten? Paling 4 jilid. Ya. Kalau Imam Al-Bukhari, beliau perasan dari hadis-hadis Musnad Imam Ahmad. Banyak sekali. Ya. Kemudian ditulis oleh beliau Imam Bukhari itu cuman ya 1 buku tok. Ya. Baik, ya. Itu ya. Kemudian tafsir Ibnu Katsir itu coraknya juga corak tafsir bil ma'thur ya. Maka banyak yang sepakat ada riwayatnya. Nggih. Ya. Kalau ya tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi, itu banyak diperselisihan. Ada yang pro dan kontra dan bahasanya berat. Ya. Baik, ya. Kemudian di sini kita lihat ya, ada madrasah tafsir, bahasa gampangnya kita ini pesantren-pesantren tafsir. Ya, pesantren-pesantren Al-Qur'an yang kiainya itu para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, beliau menyampaikan ya, ini dinukil di muqaddimahnya Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir dinukil juga oleh beliau ya, Syekh As-Suyuti, kemudian juga dinukil oleh Syekh Manaul Qattan dalam kitab Mabahits fi Ulumil Quran, dan perkataan beliau ini ada di kitab Muqaddimah fi Usuli Tafsir karya beliau Ibnu Taimiyah. Beliau menyampaikan wa amma tafsiru fa'alamun nasu bihi ahlu Mekkah. Sesungguhnya ilmu tafsir itu yang paling mengetahuinya ialah para penduduk Mekah. Ya. Kenapa di sini li'annahum ashab Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Karena mereka adalah murid-muridnya Ibnu Abbas. Ya. Ka Mujahid wa Atha bin Abi Rabah, seperti Imam Mujahid, Imam Atha bin Abi Rabah, kemudian Ikrimah maula Ibnu Abbas, wa ghairuhum min ashabi Ibnu Abbas Katawus wa Ubay bin Sa'sa wa Sa'id bin Jubair wa amsalahum. Ya. Ini ya, nanti ketika jenengan membaca kitab tafsir itu pasti nanti ada riwayat ya, bukan pasti, kebanyakan riwayatnya itu an Mujahid an Ibnu Abbas, dari Mujahid kemudian dari Ibnu Abbas. Kalau tidak dari Atha
atau Ikrimah atau murid-murid beliau ini, kemudian atasnya Ibnu Abbas. Itu. Ini ya. Wa kadzalika ahlul Kufah, dan begitu pula dengan para penduduk Kufah. Ya. Min ashabi Ibnu Mas'ud, dari sahabat-sahabatnya, murid-muridnya Ibnu Mas'ud, ya. Ya, di situ ada Hasan Al-Basri, ya. Wa ghairuhum. Wa min dzalika mimma yatamayyazu bihi min ghairihim. Wa ulama ahlu al-Madinah fi tafsir, ya. Ya. Dan juga ulama-ulama ahli Madinah dalam tafsir, ini murid-muridnya Ibnu Ubay bin Ka'ab, seperti Zaid bin Aslam, ya, alladzi akhadha anhu Malik at-tafsir, yang Imam Malik bin Anas itu mengambil ya ilmu tafsir dari Zaid bin Aslam. Wa akhadha anhu aidan ibnahu Abdurrahman wa Abdullah bin Wahbin. Niki ya, sekilas mengenai ya perkembangan tafsir di masa sahabat dan tabi'in. Dan ini kebanyakan masih ya tafsirnya itu tafsir birriwayah. Tafsirnya itu kebanyakan tafsir birriwayah. Ya. Kemudian di sini masuk masa-masa setelahnya. Ya. Ya. Masa-masa setelahnya dari abad kedua Hijriah dan terus ya, mulai masa pembukuan ya, ilmu-ilmu tafsir Al-Qur'an ya. Dan di masa kedua Hijriah ini ngapunten ya, ada pelajaran di situ sejarah ilmu tafsir ya. Ya. Itu ya, masalah-masalah mengenai Al-Qur'an, mengenai tafsir itu masih menyatu dalam kitab-kitab hadis. Dan di situ ada riwayatnya. Ya. Ada sanadnya. Ya. Ya, perkembangannya seperti itu. Ya. Kemudian setelahnya baru ya kitab tafsir ya, itu mulai terpisah dengan kitab hadis. Ya. Ya. Dan yang bisa kita lacak ngapunten niki ya. Ini keterbatasan ilmu kami, tapi ya tahu kami itu kitab tafsir utuh yang bisa kita lacak benar-benar utuh yang paling lama adalah kitab tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Dan ini pun ya kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari itu pun sempat hilang beberapa tahun. Itu baru ketemu itu belum lama. Tuh. Ya. Kenapa? Karena kita dan niki ngapunten ya. Ya, Ibnu Jarir At-Tabari beliau hidup di awal-awal abad keempat Hijriah, tahun 300-an lebih. Ya. Pertanyaannya, kira-kira ada nggak sih tafsir yang utuh dari tahun abad kedua Hijriah sampai ketiga Hijriah sebelum Ibnu Jarir At-Tabari ini menulis? Nah, ini yang tidak bisa dilacak. Tapi nukilan-nukilan itu banyak sebetulnya. Boleh jadi ada kitab-kitab tafsir yang utuh, cuman qadarullah ngapunten bukunya sudah hilang. Entah itu karena hilang kenapa, atau bisa jadi hilang ketika bangsa Mongol menyerang Baghdad. Ya, pembakaran perpustakaan dan sebagainya. Ya, qadarullah Allah selamatkan kitab Ibnu Jarir At-Tabari ini. Ya. Kemudian juga ada ya kitab-kitab yang di situ berbicara mengenai cabang-cabang ilmu Al-Qur'an. Ya, Ali bin Madini ya menulis Nasikh wal Mansukh, Abu Ubaid Al-Qasimi Nasikh wal Mansukh wal Qiraat, kemudian Ibnu Qutaibah menulis Nasikh Muskilul Quran dan lain sebagainya. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Para ulama sudah ya menulis banyak sekali. Ya. Ada Majazul Quran, ya, Ijazul Quran dan lain sebagainya sudah ditulis oleh para ulama. Ini yang tadi kita sampaikan. Ya. Ya, Imam As-Suyuti beliau dalam kitab Al-Itqan itu menulis ada kurang lebih 80 cabang ilmu Al-Qur'an. Ya,
beliau menyampaikan ya. Beliau menyampaikan qala fahadihi thamanuna nau'an ala sabili idmaj. 80 ini sudah dipres. Ya. Walau nawa'tu bi'tibari ma admajtuhu fi dhimniha lazadat ala 300. Kalau sekiranya benar-benar tidak dipres, dijabarkan tuntas, itu ada 300 permasalahan yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Banyak nombotan. Ya. Masya Allah ya. Usia kita tidak sampai. Makanya dalam surat Al-Kahfi itu, surat Al-Kahfi nggih. Nah niki. Surat Al-Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Masya Allah. Walaupun lautan jadi tinta, kemudian pohon-pohon dunia ini dijadikan pena, itu tidak akan habis ilmu Allah Subhanahu wa taala, walaupun lautnya sudah habis. Itu saking banyaknya. Maka kalau kita lihat kitab apa yang paling banyak dibahas? Al-Qur'an. Kitab yang paling banyak dibahas Al-Qur'an. Berapa banyak para ulama yang mereka dari satu ayat saja mereka bisa membuat buku yang berjilid-jilid. Kitab Madarijus Salikin. Itu kan itu membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu satu ayat itu tulis berjilid-jilid. Allahu Akbar. Qadarullah kita mau nulis bingung mau ditulis. Kita kembali lagi. Masya Allah niki. Ini beberapa beberapa bahasan mendasar dalam ilmu Al-Qur'an pengertian Al-Qur'an. Kemudian masalah wahyu, masalah makki wal madani, asbabun nuzul, mengenai pembukuan Al-Qur'an dan penyusunannya, mengenai hurufus sab'ah, kemudian qiraah, al-muhkam wal mutasabih, al-am wal khas, an-nasikh wal mansukh. Itu pembahasan-pembahasan yang dari 80-an. Di antaranya ini. Ngapunten, coba kita tanya. Al-Qur'an itu apa sih? Kalamullah. 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 Al-Mu'jiz Al-Munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Muta'abbad bitilawatihi, Al-Manqulu bitawatur. Kemudian baina yaday mushaf. Tapi pengertian itu banyak. Pengertian Al-Qur'an banyak, ada yang bila lughatil arabiyyah, mabdu' bil Fatihah di awal dengan Fatihah, kemudian diakhiri dengan An-Nas dan lain sebagainya. Tapi intinya itu kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bi tilawatihi al-manqulu bit tawatir. Sudah itu aja bisa. Baik, ini di sini. Nah, kalamullah taala di sini malahan enggak tak tulis di sini. Dalam yang lain ada. Kalamullah taala al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bi tilawatihi. Ini yang sangat simpel sekali. Yang sangat simpel sekali. Al-Qur'an adalah kalamullah.
Di sini sempat terjadi fitnah di kalangan pendahulu kita semua. Di zaman Imam Ahmad bin Hambal dan juga di situ Imam Syafi'i juga masih hidup. Ya. Yang mengatakan punya pendapat Al-Qur'an itu bukan kalamullah, tapi makhluk. Ya. Al-Qur'an kok kalamullah? Lah itu kan buku. Lah buku bukannya makhluk. Pusing ya. Nyebar itu sampai ibaratnya pendapat Al-Qur'an itu makhluk menjadi madhab resmi kekhilafahan saat itu. Sehingga Masya Allah beliau Imam Ahmad bin Hambal, beliau berpegang Al-Qur'an adalah kalamullah. Kalamullah. Kalamullah berarti keluar di situ semua kalam-kalam selain kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti di situ keluar kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Zabur, Injil, Taurah, itu kalamullah juga, bukan? Kitab suci kalamullah juga, tapi itu tidak diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-muta'abbad bitilawatihi. Ini yang akan menjadi pembeda antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an membacanya saja itu apa? Ibadah. Benar, ibadah. Taib Nama-nama Al-Qur'an insyaallah kita sudah pahamlah. Al-Qur'an, kitab, Furqan, Dzikr, Tanzil. Kemudian di sini, ngapunten ini. Ini perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Yang pertama Al-Qur'anul Karim wa kalamullah. Tahadda bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Arab bi khilafil hadisil qudsi alladhi huwa kalamu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah kalamullah, kemudian yang di situ itu ada mukjizat. Tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Arab untuk mendatangkan Al-Qur'an dengan semisalnya. Ada 3 tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menantang bangsa Arab untuk mendatangkan Al-Qur'an utuh. Enggak mampu. Kemudian untuk mendatangkan 10 surat mereka juga tidak mampu. Kemudian dalam surat Al-Baqarah datangkan 1 surat saja bimithlihi, itu pun juga tidak mampu. Kira-kira ada yang berusaha enggak? Enten yang berusaha untuk buat. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Ada surat Al-Fil. Saya juga punya surat Al-Fil loh. Al-Fil, wa ma adraka mal fil, khurtubuhu tawil, belalainya panjang dan lain sebagainya. Begitu dengar, jangankan orang lain, sahabatnya saja sudah ketawa. Sahabatnya saja sudah ketawa. Loh, kok kamu ketawa gitu? Kamu tahu saya itu nggak percaya sama kamu. Masa ayatnya kayak gitu, jauhlah dari surat yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Allah hinakan Musailamah ini sehingga insya Allah sampai hari kiamat setiap disebutkan namanya Musailamah, di situ ada laqab al-kadzdzab, pendusta. Allahu Akbar. Ada sekte, kita bukan sekte lagi, agama itu. Ahmadiyah. Punya kitab suci. Apa kitab sucinya Ahmadiyah? Adzikr. Qadarullah. Dia ini ngapunten, Mirza Ghulam Ahmad. Qadarullah, Allah hinakan meninggal dalam keadaan sakit, ngapunten, beser dan meninggalnya di toilet.
Allah ya Karim. Ya, inilah yang berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Taib ya. Ini berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi tidak ada tantangan. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an Al-Karim la yansibu illallah ya. Ka'ayyuqal qala Allah taala. Ya, sedangkan ngapunten ya. Di antara perbedaan Al-Qur'an dengan hadis qudsi itu Al-Qur'an dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung kalam Allah qala Allah tabaraka wa taala. Ya. Ya, sedangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa di sini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih. Ya. Ya, Rasulullah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini Al-Qur'an itu mutawatir ya, sedangkan hadis qudsi itu tidak semuanya mutawatir. Ya. Kemudian di sini ya ngapunten Al-Qur'an niku lafadz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi lafadznya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya nopo? Ya. Bedanya ya jelas beda. Ketika redaksi dan maknanya langsung dari Allah berarti itu huwa itu seperti itu. Tapi ketika ya redaksinya dari Rasulullah, maknanya dari Allah, berarti redaksinya terserah Rasulullah menyampaikan seperti apa, intinya seperti yang disampaikan Allah. Ya, inti pesannya gitu. Ini ya perbedaan hadis qudsi dengan ya Al-Qur'anul Karim. Kemudian di sini yang paling menonjol ya, membaca Al-Qur'an ialah ibadah. Ya, setiap hurufnya bernilai ibadah. Kemudian Masya Allah hadis qudsi ya, itu al-amilu bihi ya, belajar dan beramal itu baru mendapatkan pahala. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya. Sudah jam 5 kurang. Ya, ini ada masalah wahyu ya. Ya, paling saya bawakan masalah wahyu saja ya. Ya, kemudian kalau pengen ya mendalami, kalau al-itqan ini berat ya. Yang lumayan ringan dan di situ komplit itu ada kitab Mabahith fi Ulumil Quran. Ya. Itu karya Mana Al-Qattan ya. Ini cukup komplit juga ya. Ya. Itu bisa merujuk ke kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya Imam Mana Al-Qattan ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan ya. Pada kesempatan sore hari ini mungkin ada diskusi ya, kita bareng-bareng belajar ya. Ya, kami juga masih belajar ya. Kami juga masih belajar ya, mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dari yang luar biasa ini tadi tak terasa ya sudah jam 5 karena memang pembahasannya itu harus luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah diskusi tanya jawab. Kami buka kepada langsung. Monggo Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya. Pertanyaan saya Ustaz, tadi saya mencatat pada masa pembukuan pada zaman sahabat dan tabi'in. Di sini yang pertama pembukuan Quran itu pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang kedua pembukuan kedua pada masa Utsman bin Affan. Pertanyaan saya, pembukuan itu pada dua masa itu Utsman itu meneruskan dari yang sudah dibukukan oleh Abu Bakar atau beda? Dalam artian meneruskan dan mengurutkannya itu beda atau meneruskan saja. Yang kedua, di poin 3 juga peletakan harokat. Jadi harokatnya itu kan setelah
masa kekhalifahan Utsman. Berarti di situ saya mencatat namanya Abu Al-Aswad Ad-Duali. yang diperintahkan oleh Ali bin Abi Thalib itu mulai diharokati. Berarti sebelum itu kan masih gundul saja. Gundul. Harokatnya. Nah pertanyaan saya itu ketika sudah diharokati pada masa Ali bin Abi Thalib sampai dengan hari ini, apakah itu Quran yang kita baca sampai hari ini Ustaz? Dari mulai Ali bin Abi Thalib. Kita langsung jawab ya, bismillah ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan yang lain. Untuk pembukuan ya. Ya, kalau bahasanya itu di istilah bahasa Arab ataupun di ulumul Quran itu jam'u. Ya, sebetulnya istilah jam'u sama pembukuan itu kalau kan ada jam'u ada tadwin ya Ustaz ya. Ya. Kalau pembukuan itu aslinya tadwin itu. Kalau jam'u itu pengumpulan ya. Pengumpulan Al-Qur'an ya, kemudian dibukukan ya, itu ya di zaman satu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua pada masa Utsman bin Affan. Ya. Kemudian yang perlu kami sampaikan, pembukuan di masa Utsman bin Affan adalah penyempurnaan. Penyempurnaan daripada pembukuan yang pertama dengan melihat kondisi umat. Tadi kami sampaikan ya, di pembukuan pertama itu masih ada atau masih memuat huruf sab'ah. Ya, masih memuat lajah-lajah yang lain. Sehingga kaum muslimin ngapunten satu mushafnya ya, tapi yang di sini pakai lajah yang ini. Dan ini pakai lajah yang ini, dan ini pakai lajah yang ini. Beda-beda akhirnya apa? Ya, timbul perselisihan. Di kalangan sahabat senior nggak masalah karena mereka tahu. Tapi di kalangan para anak-anak sahabat, para tabi'in, ini menjadi perdebatan yang sengit. Sehingga hampir peperangan gara-gara Al-Qur'an, ya. Ini mungkin masih bisa diredam ketika itu di Mekah, di Madinah, atau di sekitarnya. Tapi Islam pada waktu Utsman bin Affan ya, itu sudah mulai masuk di wilayah Kaukasus. Sudah mulai masuk ke wilayah ya, Pakistan, Iran, Hindustan. Jauh dari kaum muslimin, ulama-ulama yang mereka senior tahu akan huruf sab'ah ini. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang dari safar yang jauh dan melihat kondisi kaum muslimin sudah ini enggak sehat ini. Maka perlu disatukanlah lahjah ya, Al-Qur'an. Maka di situ ngapunten ada namanya Jam'ul Qur'an Ats-Tsani ya, gampang ini ku pembukuan Al-Qur'an yang kedua, yaitu dengan ya, Rasmul Utsmani, lahjahnya lahjah Quraisy, khusus lahjahnya sudah ini saja tektil ya. Ya. Kemudian ya dinamai dengan Mushaf Imam. Apa maksudnya Mushaf Imam itu? Rujukan semua mushaf-mushaf. Dan beliau kirim mushaf ini ke berbagai tempat. Ya. Kemudian tadi, di masa itu masih belum diharokati. Ya. Tapi ya Abul Aswad Ad-Duali ini di masa kekhilafahan ya, Ali bin Abi Thalib itu mushafnya masih mushaf imam. Ya, mushafnya mushaf Utsmani, Rasmul Utsmani, tinggal nopo? Ya. Ngasih tanda-tanda harokat. Ya. Dan ngapunten tanda harokatnya ini nanti coba dipastikan lagi ya. Itu belum berbentuk fathah, ya. Terus kasroh, doma, tapi titik-titik. Ya. Baru titik-titik. Oh, kalau titiknya ini gini, kalau titiknya ini gini. Ya. Ya ini punya, makanya ilmu itu berkembang ya, menyesuaikan gitu loh. Ya. Kenapa sampai seperti itu? Ya. Karena kaum muslimin sudah mulai ke wilayah-wilayah orang-orang ajam, orang-orang asing, bukan orang asli Arab yang lisannya lisan Arab gitu. Ya. Ya, itu seperti itu. Dan yang jelas Al-Qur'an kita sekarang ini ya Al-Qur'an dulu. Kenapa? Ngapunten. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun
dan cara penjagaan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua cara. Kalau tadi kita titik tekankan baru satu cara di pembukuan dan ya, penulisan Al-Quran. Padahal ada satu cara lain lagi yang Allah menjaga Al-Quran, yaitu dengan hafalan para kaum muslimin. Ini satu, hafalan kaum muslimin. Kedua, tertulis dalam mushaf Al-Quran. Kenapa ada sanad Al-Quran? Ya, fungsinya sanad Al-Quran adalah menjaga bacaan Al-Quran, tulisan Al-Quran itu sampai ke Rasulullah. Ya, dari saya, dari guru saya dan lain sebagainya nanti sampainya ke Rasulullah SAW. Sama bacaannya, panjang pendeknya, dengungnya dan lain sebagainya. Maka siapa saja yang memang sudah layak untuk mendapatkan standar ini dikasih sanad Al-Quran. Niku nggih, wallahu a'lam bishawab. Monggo. Nggih, monggo. Monggo. Keluar. Monggo. Jadi itu jangankan titik saja, itu huruf to, do, sama ain begin, so sama do itu juga nggak ada tongkatnya, nggak ada gantungnya gitu saja. Dari awal belum ada. Itu belum ada. Makanya Masya Allah, ibaratnya Allah takdirkan kita sudah mendapatkan Al-Quran komplit seperti itu. Tapi ngapunten, kok tidak mau baca itu? Sakitnya di sini. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji, background bukan dari agama Islam. Deh. Ini pertanyaannya tentang angka-angka, karena selama saya hidup sampai dengan hari ini, pada saat SD, SMP itu ayat Al-Quran yang saya dengar itu 6.661 ayat. Deh. Tapi akhir-akhir ini ada yang menyebutkan 6.236 ayat. Kemarin sempat saya ngobrol-ngobrol di sekolah, enggak segitu, ada yang menyebutkan 6.217. Yang betul yang berapa Ustaz? Mohon dibicarakan. Matur. Wah, saya malahan nggak inget itu Pak. Ya itu pendapat-pendapat itu mungkin apa nih ya, ada pendapat-pendapat seperti itu. Karena ada yang ngapunten, ada yang memasukkan Al-Fatihah itu tidak ngapunten apa? Bismillah itu tidak masuk ke surat Al-Fatihah. Tapi yang lebih rojih ya itu masuk gitu loh. Tapi ada beberapa ayat-ayat itu yang itu satu tapi dijadikan menjadi dua dan lain sebagainya. Itu wallahu a'lam bishawab. Saya belum meng-cross check pendapat yang paling rojih mengenai ayat-ayat jumlah ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Wah, ini PR buat saya nih. Ya, kasih PR ke saya. Ya. Jazakallahu khair nggih. Monggo. Agak keras Mas, ngapunten. Nih. Oh itu ayat itu. Apa? Ciri-ciri? Ciri-ciri? Oh ciri-ciri artinya orang yang sudah dikunci. Nih. Allah, ya itu ayat ini menjadi salah satu ya, tanda-tanda seseorang itu hatinya terkunci. Allah, hidayah tidak masuk. Ya, sampai ibaratnya mau membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, ya berat. Nggih, jazakumullah khair. Monggo, yang lain. Monggo Ustazah, silahkan. Kayaknya
Tapi masalah tadi nggih Pak Bapaknya nih, masalah bilangan-bilangan Al-Qur'an itu ada juga namanya i'jazul adat. Ya. I'jazul adat yaitu mukjizat-mukjizat ataupun dalam masalah bilangan-bilangan. Ya. Ya. Nah itu juga ada pembahasan khusus. Terus saya belum masuk ke situ. Monggo ada lagi? Ustazah nggak ada? Oke, sepertinya Mas ini sudah dari pagi. Masya Allah. Yang pernah memberikan materi seperti ini tidak bersama langsung saya biar kalau ada sesuatu itu biar tanya langsung. Dan ini adalah materi yang luar biasa. Ulumul Quran ini dari setengah jalan yang kalau kita perdalam lagi sedalam apa ya sedalam banyak yang belum kita ketahui. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa belajar lebih lagi. Dan terima kasih Ustaz Retno Supron Barakallahu sekolah tabligh ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi saja. Ya ini karena pertemuan ke-18 jadi tinggal 2 pertemuan. Oh, Masya Allah. Setelah itu juga ada praktek mereka ini untuk terjun ke cabang dan nanti. Kemudian nanti mohon bimbingan. Sama-sama. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya adalah penutupan ya teman-teman sekalian. Semoga selamat pulang sampai tujuan rumah. Ya, dan juga jangan lupa tetap semangat dan hingga beberapa pertemuan lagi. Mungkin itu saja sebelum sesi Kabupaten Kreatif ya yel-yel dulu. Ya, sekolah